Pemirsa, mantan pelatih Timnas Indonesia Sintayong dikait-kaitkan sebagai calon kuat pengganti Kluivert yang resmi mengakhiri kebersamaan dengan Timnas Indonesia. Sintayong sempat menakodai Timnas Indonesia selama memperjuangkan tiket lolos ke putaran Piala Dunia 2026. Sejak kegagalan Timnas melaju ke Piala Dunia 2026, banyak penggemar yang mengungkit sosok mantan pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Apalagi Coach Sin baru saja menganggur usai dipecat Ulsan HD. Selain itu, Sintayong juga dikaitkan sebagai calon kuat pengganti Patrick Kluivert yang resmi mengakhiri kebersamaan dengan Timnas Indonesia. Bukan tak mungkin Sintayong masih dipertimbangkan untuk menjadi pengganti Kluivert. Ya, menurut saya sama juga maksudnya. Potensi saya nggak bisa bilang nggak ada. Potensi ada, bisa balik. Tetapi ya balik lagi, seperti yang saya tadi bilang, harus ada persyaratan yang lebih ketat, lebih baik dalam kontrak mungkin. Baik. Sintayong menahkodai Timnas Indonesia selama memperjuangkan tiket lolos ke putaran Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bersama STY, Garuda mengawali langkah dari ronde 1 hingga setengah perjalanan ronde 3. Sisanya sejak setengah akhir ronde 3 dan sepenuhnya ronde 4, Timnas sudah ditukangi Kluivert. Dalam 57 laga bersama Timnas senior, Sintayong mencatatkan 20 kemenangan. Persentase kemenangan Indonesia bersama Sintayong 45,6%. Selama ditukangi STY, Timnas Indonesia mencatatkan perbandingan 106 gol dan kebobolan 75 kali. Selain itu, STY juga berhasil membawa Timnas menahan imbang Australia dan Arab Saudi. Sementara itu pemirsa, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu ikut menyoroti kenaikan anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH yang mencapai 7 miliar dolar Amerika dari awalnya 5,5 miliar dolar Amerika. Said Didu meminta semua pihak yang terlibat dalam kenaikan anggaran ini dimintai pertanggungjawaban. Pihak-pihak yang terlibat dalam proyek WUSH telah melaporkan kerugian signifikan akibat proyek ini. Salah satunya PT Wijaya Karya atau WIKA yang mencatat kerugian 607,45 miliar pada kuartal 1 tahun 2024 akibat proyek WUSH. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menyoroti kenaikan anggaran proyek kereta cepat WUSH. Said Didu meminta agar semua pihak yang terlibat dalam kenaikan anggaran ini dimintai pertanggungjawaban. Saya pikir bukan hanya WUSH, yang lain juga harus dilakukan yang sama. Kalau WUSH sangat jelas kan ini harus dicari siapa pengambil keputusan kenaikan tersebut. Awalnya kan menyatakan 5,5 miliar dolar. Terus ujungnya naik 7,1 miliar dolar. Artinya 30% loh. Nah, semua orang yang terkait pengambilan kebijakan menaikkan itu harus diperiksa. Karena aturan menaikkan anggaran itu berarti kan ada yang mengambil keputusan. Nah, kita tahu kan yang pejabat-pejabat yang ditugaskan atau mengambil tugas tentang WUSH kan satu, Rini Sumarno, Suwandi suaminya ya. Kemudian yang ditugaskan terus adalah Luhut Binsar Panjaitan. Yang ketiga adalah di direktur nah itu harus diperiksa semua siapa yang mengambil keputusan sehingga anggaran itu naik, sehingga bunganya harus tinggi. Dan ini pembelajaran bahwa siapapun mengambil keputusan yang merugikan rakyat, membebani rakyat, ini kan membebani rakyat, membebani negara, maka dia harus bertanggungjawabkan kan. Nah, itu. Seperti diketahui, anggaran proyek WUSH awalnya diperkirakan mencapai 5,13 miliar dolar Amerika atau setara dengan 76 triliun rupiah. Namun biaya proyek ini mengalami pembengkakan hingga mencapai 7,2 miliar dolar Amerika atau sekitar 108 triliun. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Arstiawan, Sutrisno iNews melaporkan. Saling lempar kewajiban bayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung terjadi. Menteri Keuangan tetap enggan bayar utang PT KCIC menggunakan APBN.
Pasca beroperasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menyisakan utang dengan nilai fantastis mencapai 116 triliun rupiah. Utang ratusan triliun itu tak hanya menjadi beban bagi konsorsium BUMN yang terlibat, namun juga membuat pemerintah pusing 7 keliling. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa enggan membayar utang proyek kereta cepat menggunakan uang APBN. Menteri Koboi ini dengan tegas menilai kewajiban bayar utang harus diselesaikan oleh BPI dan Antara. Begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah apa? Kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika udah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara bukan APBN. Sikap Menteri Keuangan membuat Danantara mau tak mau harus membayar utang PT KCIC. Tak hanya utang, pemerintah dan otoritas terkait juga harus mengusut dugaan markup pada proyek ini yang membuat beban utang membengkak dan merugikan negara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Masih bersama kami di Sido Malam. Pemirsa, hujan di Jakarta ramai dibahas di media sosial karena disebut mengandung mikroplastik, zat beracun berukuran mikro yang berbahaya bagi tubuh. Badan Riset Nasional membenarkan temuan tersebut. Hujan Jakarta ramai dibahas warganet di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Bukan soal penyebab banjir dan macet, tapi kali ini hujan Jakarta disebut mengandung mikroplastik zat beracun mikroplastik. Reaksi warganet pun memenuhi kolom komentar. Ada pula yang menyebut itu hoax. Menanggapi hal itu, Koordinator Riset TMC Modifikasi Cuaca BRIMAPRIN Joko Gunawan menyebut, berdasarkan riset yang dilakukan Pusat Riset Oseanografi BRIN, hujan Jakarta mengandung mikroplastik ukuran 500 hingga 1000 mikrometer. Mikroplastik berasal dari plastik yang terurai jadi potongan kecil karena paparan sinar matahari, angin, atau gelombang laut. Saat hujan turun, mikroplastik terbawa air hujan dan masuk ke dalam siklus hidup masyarakat. Hujan mikroplastik ini banyak ditemukan di daerah perkotaan atau di wilayah yang marak pembakaran sampah liar. Dari riset BRIN, hujan mikroplastik beracun bagi tubuh, dapat memicu stres oksidatif, peradangan, dan gangguan metabolik atau imun pada manusia. Untuk menghindari polusi mikroplastik, masyarakat bisa ikut menjaga lingkungan dengan mengurangi sampah plastik yang kini jumlahnya makin mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, dari total 32 juta ton sampah nasional, 20%-nya merupakan sampah plastik. Tim Liputan iNews melaporkan. Saling lempar kewajiban bayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung terjadi. Menteri Keuangan tetap enggan bayar utang PT KCIC menggunakan APBN.